Strategi terbaik sering lahir dari kebijaksanaan yang sangat tua. Ini rahasia kuno dari seni perang Fung. The Art of War. Perhatiin ini baik-baik. Strategi. Kata ini kayaknya ada di mana-mana ya, dari ruang rapat sampai lapangan bola. Tapi apa sih inti dari strategi yang benar-benar jitu? Ternyata jawabannya yang paling kuat itu udah ada sejak ribuan tahun lalu. Yuk kita bongkar bareng rahasia kuno yang ternyata masih relevan banget untuk memenangkan perang di zaman sekarang. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang bikin mikir. Gimana kalau kemenangan terbesar itu justru diraih bukan di medan perang, tapi jauh sebelum pertempuran itu sendiri dimulai? Kitab kuno seperti Seni Perang dari Sun Tzu dan 36 strategi itu ngajarin kita seni untuk menang dengan cerdas dan seringkali tanpa perlu angkat senjata sama sekali. Hal pertama yang paling penting untuk dipahami adalah ini. Pertempuran sesungguhnya itu cuma tahap akhir, bukan awal. Kemenangan atau kekalahan itu udah ditentukan jauh sebelumnya oleh satu hal krusial, persiapan. Disinilah seorang ahli strategi sejati menaruh semua energinya. Nah, ini dia kutipan paling legendaris dari Sun Tzu, dan ini adalah fondasi dari semua strategi. Ini bukan cuma pepatah bijak loh, ini adalah sebuah formula kemenangan. Kenapa? Karena Sun Tzu mengajarkan bahwa kekuatan sejati itu bukanlah pedang atau pasukan, tapi pengetahuan, pemahaman yang mendalam tentang arena pertarungan Anda. Jadi, yuk kita bedah formula tadi. Mengenal diri sendiri itu artinya kita harus jujur banget sama kondisi internal kita. Apa kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Lalu mengenal musuh itu soal riset eksternal. Apa rencana mereka, siapa sekutu mereka, di mana titik lemah mereka. Kalau dua informasi ini digabungkan, Anda udah punya peta menuju kemenangan bahkan sebelum melangkah. Sun Tzu bahkan punya semacam checklist yang isinya 5 faktor kunci. Jadi bukan cuma soal jumlah pasukan, tapi soal kesatuan moral. Apakah tim Anda solid? Soal waktu. Apakah ini momen yang tepat untuk bergerak? Pemahaman medan? Gimana kondisi pasar saat ini? Ditambah lagi kualitas kepemimpinan dan efisiensi organisasi. Analisis inilah medan perang yang sesungguhnya yang terjadi di atas kertas. Sekarang kita masuk ke konsep yang paling dalam dan mungkin kedengarannya agak aneh dari seni perang. Sesuatu yang membedakan ahli strategi yang hebat dari sekedar petarung yang jago. Nah, ini dia inti filosofinya. Tujuan utama Sun Tzu itu bukan buat menghancurkan lawan, tapi menang dengan kerusakan seminimal mungkin. Coba bayangin, menang dengan membuat lawan menyerah bahkan sebelum pertempuran fisik dimulai. Itulah kemenangan tertinggi, paling elegan, paling efisien, dan paling cerdas. Terus gimana caranya? Sun Tzu memberikan hierarki target ini. Coba perhatikan urutannya di slide. Menyerang pasukan secara langsung itu pilihan ketiga, malah hampir jadi pilihan terburuk. Target utamanya, pikiran mereka. Serang strategi dan rencana mereka lebih dulu. Target kedua, aliansi mereka. Putuskan hubungan mereka dari para sekutunya. Kalau dua hal ini berhasil, pertempuran fisik seringkali jadi nggak relevan lagi. Tentu aja, terkadang konflik itu nggak bisa dihindari, dan ketika itu terjadi, kita beralih dari strategi besar ke taktik yang cerdas. Disinilah 36 strategi ngasih kita pelajaran yang luar biasa dalam seni mengelabui lawan. Sun Tzu bilang terus terang, semua perang itu dasarnya tipu daya. Tapi ini bukan soal bohong receh ya, ini adalah seni mengendalikan apa yang dilihat dan dipikirkan oleh lawan Anda. Membuat mereka salah baca situasi dan akhirnya dengan sukarela berjalan masuk ke perangkap yang sudah kita siapkan. Ini taktik klasik banget, bikin ramai di timur, serang di barat. Intinya pancing perhatian lawan ke satu titik, biarkan mereka fokus dan mengerahkan semua sumber dayanya ke sana. Nah, saat mereka sibuk, kita serang dari arah yang sama sekali nggak mereka duga, yang pertahanannya sekarang jadi kosong. Sederhana, tapi luar biasa efektif. Wah, kalau yang ini mainnya lebih halus lagi. Sembunyikan belati di balik senyuman. Luluhkan pertahanan lawan bukan dengan pedang, tapi dengan keramahan. Buat mereka nyaman, buat mereka percaya sama kita. Kenapa? Karena saat kewaspadaan mereka turun, saat itulah pintu untuk kita bergerak terbuka paling lebar. Ini adalah pelajaran kebijaksanaan tingkat tinggi. Pancing harimau keluar dari gunungnya. Artinya, jangan pernah melawan musuh di wilayah kekuasaan mereka. Jangan main sesuai aturan main mereka. Sebaliknya, ciptakan umpan yang memaksa mereka keluar dari zona nyaman dan bertarung di medan yang kita kuasai. Kendalikan arenanya, maka Anda yang akan mengendalikan hasilnya. Oke, mungkin Anda sekarang berpikir, ini kan semua tentang perang kuno, apa hubungannya sama saya? Nah, justru disinilah letak kejenisan strategi ini. Prinsip-prinsipnya itu abadi dan bisa diterapkan di mana saja.
Yuk kita coba terjemahkan. Dulu mengenali medan, sekarang itu namanya riset pasar yang mendalam. Dulu mengganggu aliansi, sekarang bisa berarti merebut mitra kunci dari pesaing. Dan strategi bikin rame di timur, itu sama aja kayak kampanye marketing viral yang bikin heboh. Sementara produk utama Anda diluncurkan dengan tenang di barat. Prinsipnya sama persis kan? Dan poin terpentingnya adalah ini. Seni perang Sun Tzu itu bukanlah manual untuk menjadi agresif atau licik. Ini adalah panduan untuk berpikir beberapa langkah ke depan, untuk memahami psikologi, dan untuk menciptakan kondisi di mana Anda bisa menang dengan cara yang paling efisien dan cerdas. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba pikirkan tantangan terbesar Anda saat ini, di pekerjaan, bisnis, atau bahkan dalam negosiasi personal. Dengan prinsip-prinsip tadi, pertempuran apa yang sebenarnya bisa Anda menangkan tanpa perlu bertarung sama sekali? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. 1 like itu tanda setuju, 1 share itu tanda peduli, dan 1 subscribe itu tanda kamu siap naik level. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri. Komen mau, nanti akan saya kirim linknya.